semua ini harus menjadi pengertian dan pandangan kita dalam pergumulan ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pengiringan yang benar itu bukan hanya bergereja. Pengiringan yang benar itu bukan hanya beribadah begitu saja, tapi harus sampai berpengalaman. Ada pergerakan, dan pergerakan itu ada arah, ada tujuan, panggilan surgawi, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah datang, Dia tidak akan membawa kita ke surga, saudara. Ya, kalau semua sudah semakin meneliti, Tuhan membawa kita ke Yerusalem baru. Kita sudah sering membaca, tapi tetap kita akan baca dalam konteks firman Tuhan ini. Wahyu pasal yang ke-21 itu ada baiknya kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bersama kita 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang dilihat sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Dia akan menjadi Allah mereka." Ini saudara-saudaraku, dan kalau saya tambahkan ayat yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ini saudara-saudaraku, kalau kita lanjutkan lagi, ini ada perkataan kepada tiap-tiap jemaat dalam 7 jemaat. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah lihat turun dari Allah, turun meninggalkan surga. Jadi di sini umat Tuhan ada di Yerusalem baru. Saudaraku, inilah panggilan surgawi. Kenapa panggilan surgawi? Karena Yerusalem baru itu adalah mengakhiri semuanya. Sekarang ini Bapa surga Allah itu belum turun dari surga, masih di sana. Dari sanalah Dia memanggil kita
Dan nanti Yesus datang bukan memanggil kita, tapi langsung menjemput kita dan menyertai kita dan bersama-sama masuk ke Yerusalem baru. Jadi saudara-saudaraku, inilah pandangan yang tepat menjadi pandangan kita. Dan inilah tujuan. Dan kepada tujuan ini kita tidak akan berlambat-lambat lagi, saudaraku, ya. Tapi dalam ayat yang ke-14 Filipi 3 tadi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa dalam Kristus Yesus? Karena dialah, saudara-saudaraku, yang menjemput kita, dialah yang mengadakan penyeleksian untuk semua yang boleh masuk di Yerusalem baru. Itu sebabnya, saudaraku, panggilan surgawi ini mereka yang bersungguh-sungguh saja yang boleh mendapatkannya. Itu sebabnya kita akan berlari-lari, memandang terus kepada tujuan. Saudara-saudaraku, berlari-lari sambil memandang berarti tidak ada kesempatan memandang yang lain-lain. Ini saudara-saudaraku, itu hebatnya pergumulan. Berlari-lari kepada tujuan, ya, dan memandangnya, saudaraku, ya. Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap aku bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang akan kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi kita lihat berlari-lari kepada tujuan, dan disebutkan aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari, saudaraku, ya. Sehingga itu artinya kita akan memandang kepada tujuan itu. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, berpikir untuk itu, memandang untuk itu, ya, dan melanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi harus benar-benar sampai kepada tujuan. Seperti bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, Tuhan katakan harus sampai di tanah Kanaan. Tidak semua yang sampai, saudaraku. Banyak tempatnya orang yang gugur, tidak melanjut. Bahkan begitu banyak dari, ya, Mesir keluar 600.000. Itu namanya kepala keluarga, saudaraku. Tapi dari 600.000 kepala keluarga itu cuma 2 yang sampai. Kalaupun orang Israel banyak yang masuk di tanah Kanaan, itu bukan yang lahir di Mesir, tapi yang lahir di tengah perjalanan. Jadi itu namanya orang yang berumur paling tinggi 40 tahun. Ini sudah, ya, paling
paling tinggi umurnya. Kalau ada pengambilan ya kepada sekolah yang khusus umur segini ke segini, jadi orang yang sampai ke tanah Kanaan itu 2 orang di atas umur 40, lainnya semua umur 40. Kenapa bisa yang 2 orang itu Yosua dan Kaleb? Karena dia memiliki roh yang bersungguh-sungguh. Tidak ada sedikit keraguan-raguan, tidak ada sedikit perbantahan. Dia memiliki roh yang sungguh-sungguh, roh yang berkemenangan. Kiranya ini boleh terjadi bagi kita, saudara-saudaraku. Orang yang sangat terberkati itu, kalau kita boleh melihat itu, kedua orang itu, saudara-saudaraku, di dalam Bilangan pasal yang ke-14, boleh juga kita baca sebentar. Saya akan bacakan. Keempatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi mengikut itu sama dengan memandang Yesus Kristus terus. Dan Yesus Kristuslah membawa kita kepada sasaran sampai berkemenangan. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Jefune dan Joshua bin Nun. Ini, saudaraku, terlalu sedikit dibanding dengan orang yang berkumul sudah keluar dari Mesir. Dalam Keluaran pasal yang ke-12, saya mau ajak kita akan melihat ini, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita lebih teguh, lebih bersungguh-sungguh. Ya. Ayat yang ke-37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses dan Sukot. Itu 2 kota tempat mereka mengalami kerja rodi, kerja paksa. Di situ adalah pembangunan yang atas perintah dari Firaun. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Laki-laki, saudaraku, tidak mungkin tanpa perempuan. Jadi laki-laki juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Coba kita bayangkan, laki-laki saja ada 600.000. Perempuan berapa lagi? Ya, saudaraku, anak-anak berapa lagi? Bayangin. Tapi saudaraku, semuanya kita kalau bersungguh-sungguh pasti juga berkemenangan. Amin. Itu makanya kita baca tadi, memandang terus.
memandang kepada Tuhan. Apa yang menjadikan pandangan itu ya bisa keluar dari pandangan yang sesungguhnya? Rasul Paulus lebih banyak, saudaraku, menerangkan lagi di dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Saya mau mengajak kita baca ini 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Saudara-saudaraku, dia bilang di sini, alangkah bodohnya yang begitu disebut mereka. Itu sebabnya, saudaraku, tidak ada yang boleh semaunya sendiri. Semua kita harus belajar kepada Kristus. Ini, saudara-saudaraku, sedikitnya dalam Filipi 2 ayat 5, supaya kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Yang pertama, dia menetapkan dalam dirinya, Yohanes 6 ayat 38. Ada yang mau baca dulu? Tolong baca. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi dalam dirinya itu ada sudah ketetapan. Sedikit pun tidak ada memandang dari pikirannya, ukuran dia sendiri. Inilah, saudaraku, kita harus benar-benar bergumul. Orang-orang yang tidak sampai ke tanah Kanaan itu memandang banyak hal. Ada ingin makan minum, ada mau makan daging, ada segala macam. Ada takut lihat pergumulan, ada takut lihat masalah. Ingin pulang, saudara-saudaraku, dan akhirnya mati di perjalanan. Kalau saya boleh perhitungkan, laki-laki saja 600.000. Ya, kalau juga ada perempuan di situ, taruhlah 1 dengan 1, itu sudah berapa itu? 1.200.000 ya. Kalau tambah lagi anak-anak, apalagi bangsa Israel anak-anaknya banyak ya. Ini sudah lagu ya, banyak sekali. Ya, tapi itulah. Itu sebabnya di dalam kekristenan ini juga sama dengan dalam pesta, saudaraku ya. Kalau kita langsung suasana pesta kan langsung enak, saudaraku ya. Jadi kita ambil suasana pesta. Tapi yang paling berbahagia di situ ya kedua pengantin, keluarga paling dekat. Ada juga keluarga lagi, ada keluarga jauh. Tulangnya aja, saudaraku, pamannya ada 3 tingkat. Guna tulang roboh, beda-beda rankingnya. Ada lagi tulang takas, ada lagi tulang marah-maranggi. Itu tulangnya. Ada macam-macam lagi, saudaraku. Ada lagi di situ paling lucu, panoropi, saudaraku. Panoropi ini
boleh datang ya, cuma ikut makan lah kira-kira begitulah. Dan biasanya kalau kayak dulu kan masih pakai piring, kalau sekarang udah pakai kotak, nggak ada lagi yang rebutan. Kalau dulu kita belum makan udah habis itu semua, udah diplastikin. Iya inilah. Jadi ada namanya hanya pengikut-pengikut, pengantar-pengantar, hanya panoropi. Kadang-kadang perlu juga itu, yang begitu itu. Untuk apa? Bukan untuk masuk sana, paling untuk mengurangi dimakan nyamuk. Nyamuknya berapa begitu ya? Ya kalau ada banyak begitu, paling ya berapa orang lah dimakan. Ya panoropi bisa dimakan juga, saudara. Untuk itu aja dia gunanya. Paling makan nasi, habis itu udah nggak ada lagi apa-apa. Dia sukacitanya biasa-biasa. Saudara-saudaraku, di dalam orang yang ikut Tuhan itu banyak itu hanya untuk merame-ramekan. Ya, tapi kita bukan, saudaraku. Memandang sungguh-sungguh, tidak terlepas sampai kepada tujuan panggilan surgawi. Itu orang yang bersungguh-sungguh, saudaraku. Jadi kita ini tekankan dalam diri, aku mau masuk dalam panggilan surgawi, harus menang. Iya, itu sebabnya saudaraku harus bersungguh-sungguh. Ini bahasa Batak lah yang aku tahu, panoropi. Kalau bahasa Indonesia apa itu ya? Yang hanya bikin rame-rame itulah, untuk meramaikan aja. Mungkin itu sudah tepat ya, panoropi. Gimana Pak David? Sudah tepat ya? Panoropi itu untuk meramaikan aja. Simpatisan. Ya mungkin ya begitulah. Ya simpatisan, tapi ikut makan juga, ikut juga di situ, ikut besar juga, dapat juga bagian. Ya pokoknya itulah yang bikin rame-rame aja lah. Saya pikir kalau saya pandang sendiri, saudaraku, itu kegunaannya ya begitulah. Hanya supaya kalau nyamuknya banyak bagi satu-satu. Ya itulah dia. Ini saudara-saudara itu ya. Tapi kalau kita bukan saudara, harus yang inti kita ini. Dan ini sangat penting. Karena yang inti ini benar-benar dihitung oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang ada nanti di Yerusalem baru itu, saya lihat ada 3 kali disebut, yaitu Wahyu pasal 7 mulai 1 sampai dengan 8 itu orang-orang yang terpilih dari bangsa Israel. Ayat 9 sampai selanjutnya adalah 12 suku. Bukan 12 suku lagi, yang tadi yang 1 sampai 8 itu 12 suku ya. Jadi orang banyak yang tidak terhitung dari segala suku, kaum, dari segala macam bangsa. Ini saudara-saudaraku. Baru orang yang dari tebusan Kristus, nah kita ini termasuk bisa di sana. Itu Wahyu pasal yang 14 ayat 1 sampai 3. Ini saudara-saudaraku bukan hanya untuk merame-rame, itu yang bersungguh-sungguh, benar-benar berjuang. Kiranya kita ada ikut di dalamnya. Amin. Ini saudara itu. Mau baca dulu Wahyu 14. Kalau Wahyu 7 itu 1 sampai 8, 9 sampai selanjutnya. Wahyu 14, 1 sampai 3. Tolonglah. Sampai 4 sampai 5. Sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya.
Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, jadi ini disebut mereka seperti perawan-perawan. Itu bukan artinya harus wanita, saudaraku, di dalam pemikiran bagaimana di dunia ini. Karena dalam 2 Korintus 10, sesudah 2 Korintus ini 11, sesudah 2 Korintus 10 tadi, kalau kita sudah menang, saudaraku, ya 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 2, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi ini bukan hanya ya wanita, saudaraku, dalam arti yang pandangan dunia, bukan. Jadi umat Tuhan itu yang menang itu disebut perempuan ya yang belum pernah tercemar, dijamah laki-laki. Itu menuju kepada kesempurnaan gereja itu. Jadi bukan ya benar-benar dalam karena maaf alat kelamin, bukan itu. Bukan, saudara-saudaraku. Jadi mau laki-laki, mau wanita, sama semua itu ada dalam golongan yang ditentukan di sana. Yang paling ditentukan adalah yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Semua kita bisa ditebus. Laki-laki juga bisa ditebus. Haleluya, saudaraku. Jadi kerohanian inilah sesudah ditebus hari-hari dibaharui sampai tidak ada bercacat celah. Jadi itu sebabnya bukan letterleknya sebagai perempuan. Sebab kalau untuk perempuan yang tidak pernah menikah, ya nanti yang sudah menikah ini nggak bisa semua lagi nih. Laki-laki nggak bisa lagi. Ngapain kita? Jadi bukan itu maksudnya, saudaraku. Tapi adalah menunjuk betapa sucinya dari pergumulan kesungguhan itu, penyucian dari darah anak domba, penyucian firman, pimpinan Roh Kudus, sampai kita bagaikan tidak pernah dijamah, tidak bercacat celah. Ini sasarannya, sehingga disebut oleh Rasul Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jemaat di Korintus itu bukan cuma perempuan, saudaraku. Semua ada di situ, tapi semua itu disebut bagaikan perawan suci kepada Kristus. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita
kecil hati, laki-laki semua kita ada dalam golongan ini, saudaraku. Cuma di Korintus itu mau laki mau perempuan ada di situ. Yang penting kita ini jangan sampai masuk, saudaraku, tergoda. Nah ini, jadi kita ini tidak boleh tergoda. Siapa yang pernah pertama sekali tergoda? Adam dan Hawa. Ya, ini saudaraku, jadi kita nggak boleh. Sebabnya ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Ya, supaya pikiran kita tidak disesatkan, harus terus pandang kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah pikiranmu, coba baca itu konteksnya di sini. Ayo, tolong. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, jadi pikiran kita itu di situ, saudaraku. Rasul Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa. Nah, ini ada lagi disebut Hawa ini, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak ada satupun ataupun sedikit pun hak untuk membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita hanya memandang kepada Kristus. Itu ukuran kita. Haleluya. Jadi dalam jemaat ini, aku lebih baik dari kamu ini itu tidak boleh, saudara. Yang begitu itu tidak bisa menang, nggak bisa masuk, saudara-saudaraku. Dan itu adalah tabiat yang mengikuti tabiatnya iblis. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas, boleh kita akan perhatikan Injil Lukas ini, saudara-saudaraku. Ini ada yang mau bantu baca ini pasal 18. Ini orang Farisi dalam ibadahnya juga selalu membanding-bandingkan, saudaraku. Tahu membanding-bandingkan sampai dalam doanya bisa membanding-bandingkan. Saudara-saudaraku, Tuhan mau jadikan kita bagaikan perawan yang tidak bercacat celah sampai dalam pikiran. Ada yang bantu baca 11 mulai 11 sampai 14. Lukas 18 mulai ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, kalau saya boleh perhatikan, ya ini orang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah yang benar-benar belajar tentang Taurat, saudara-saudaraku. Jadi ini sejajar ini dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kita lihat di sini tingkah rohaninya itu boleh bilang sudah banyak, saudaraku. Karena dia berkata,
ya tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, itu sudah bagus. Bukan orang lain, bagus. Bukan pezina, bagus. Bukan pemungut sungai, bagus. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, kadang-kadang banyak orang belum pernah berpuasa, saudara. Ini udah 2 kali nih. Nah, seminggu. Jadi kalau nggak Senin Kamis, Selasa Jumat. Atau mana-mana saja, pokoknya 2 kali lah. Bagus saudaraku. Baru berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10. Banyak orang susah ini saudaraku. Tapi kalau ini memberi dari segala penghasilan. Ini bukan cuma dari gaji saudaraku. Dari mana? Segala penghasilan. Ada untung dari sayur juga. Ada untung dari ini juga. Semua saudaraku. Dan itu memang kebenaran. Tetapi kalau merasa membandingkan lebih baik dari orang lain, nah, hilanglah semua berkatnya. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudaraku, di sini bukan berarti apa yang dilakukan orang itu tadi gak usah kita lakukan, bukan di situ. Tapi dalam arti membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Jangan sampai ada pada kita, saudaraku. Amin. Kan tadi kita sudah baca di mana itu 2 Korintus 10 ayat yang ke 11 atau 12 tadi? 11 kali ya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kita hanya harus memandang Yesus ukuran kita. Haleluya saudaraku. Inilah. Semua. Kalau bukan begitu nanti hilang saudara-saudaraku. Dan kalau Yesus ukuran kita, biar kita kerjakan semua. Tidak ada merasa itu hanya kita berkata, Tuhan, itu hanya anugerah-Mu, bukan karena saya. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, harus semakin rendah hati, saudara. Supaya kepada sasaran bagaikan berawan suci kepada Kristus. Bukan untuk menikah di dunia, saudaraku. Kepada Kristus. Kepada Kristus artinya seindah-indahnya kepada Kristus, sebagus-bagusnya kepada Kristus. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau sempat kita melihat kepada orang lain, tidak ada lagi. Nanti kalau seperti anak-anaknya Yakub, berapa anaknya Yakub? 12. Yang satu duluan di mana? Di Mesir. Jadi raja, saudaraku. Yang 11 itu berpandang-pandangan. Dan kalau mereka terus berpandang-pandangan, nggak ada yang bisa kenyang, saudara-saudaraku. Kejadian kita mau baca dulu ini. 47. Coba ya. Kejadian 42 ya. Ya. Pasal ya 42. Kejadian 42 lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah. Oh, mulai 1. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Nah, jadi kalau saling memandang orang sama orang, gak ada majunya, saudaraku. Akan tetap kelaparan dan bisa mati tergeletak. Jangan berpandang-pandangan. Jangan. Kemana? Dia tempat
ada makanan itu. Lagi katanya, ayat 2, telah aku dengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana. Saudaraku, pergilah kepada Yesus, dia adalah roti kehidupan. Itu pandangan kita, saudaraku. Kalau hanya sesama manusia pandang-pandang, aduh, berantem kita nanti. Justru kalau tahu sempat lihat kesalahan orang lain, ya itu namanya kita. Kamu yang kuat akan, bagaimana itu? Roma 15 dulu, Roma 15 dulu. Dari Roma dulu kita. Ayat 1. Coba, ayat 1 ya, coba. Roma 15 mulai ayat 1. Ya, coba. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, Ya. dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Iya. Haleluya, saudaraku. Wah, kalau ini benar-benar kita nanti bisa menjadi bagaikan perawan yang suci kepada Kristus. Karena pandangan kita hanya mengarah ke sana. Tidak sempat kita menilai orang lain. Tidak usah. Nanti kalau kita berpandangan itu lapar, saudaraku, bisa mati rohani. Dan firman Tuhan itu nggak bakal masuk. Karena nanti intinya dia jadi seperti orang Farisi. Ya ini, aku nggak seperti itu. Merasa diri, saudaraku. Tapi kita harus memandang kepada Yesus. Yesus nggak ada merasa diri paling awal, sampai pun dia mati tersalib, dia rela. Saudaraku, kita ditentukan untuk diberkati oleh Tuhan, untuk hidup kekal bersama Dia di Yerusalem baru. Kita mau datang kepada Tuhan. Pertolongan Tuhannya daripadamu. Kupandang macam apa? Dari apa? Bukan dengan kuat. Ya. Bukan dengan Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku hauskan kabar akan Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau senantiasa firman-Mu boleh mengajar kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, mendidik kami dalam kebenaran, bahkan sampai memperbaiki kelakuan kami, sehingga hari demi hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu.
Bapa, berikan hati kami yang lembut Tuhan, bagaikan tanah yang baik Tuhan, menerima firman-Mu Tuhan, tidak hanya sebatas dalam pendengaran, tapi boleh kami imani, kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang menguatkan kami untuk melakukan setiap apa yang kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berkarya dalam kehidupan kami, boleh kami aplikasikan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, sehingga tindakan, tutur kata kami, sikap kami, semua yang ada pada kami boleh mencerminkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu, semakin melakukan firman-Mu Tuhan, mengalahkan segala kesenangan kami, mengalahkan kedagingan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa keinginan dunia ini hanya sementara, tapi kehendak-Mu adalah kekal dan abadi Tuhan. Bapa, seringkali kami Tuhan tampak baik dan berohani hanya di tempat ibadah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan keluar dari tempat ini, kami juga boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan. Keluar dari tempat ini, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, meninggalkan semua kedagingan kami, baik di tempat keluarga kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat, baik di tempat pekerjaan kami boleh menjadi berkat, baik di tetangga kami, di lingkungan pekerjaan Tuhan, kami boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak hanya di tempat ibadah kami nampak baik Tuhan, tidak hanya di depan teman-teman jemaat kami atau di hadapan Bapak Gembala kami baik Tuhan, tapi keluar dari tempat ini, Roh-Mu tetap dalam kehidupan kami, firman-Mu boleh tetap dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk semakin melakukan segala yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Boleh biarlah kebenaran Tuhan yang ada dalam diri kami Tuhan, biarlah kami yang kuat boleh menanggung yang lemah Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melakukan segala apa yang sudah Engkau firmankan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai memberitakan firman-Mu. Tuhan, berikan kekuatan baru, berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan pakai lebih heran memberitakan firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang membawa kehidupan kami pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, segala rencana perjalanan hamba-Mu juga Tuhan yang akan mengikuti kegiatan di Medan, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan menjadikan berkat dimanapun hamba-Mu berada juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan hati kami yang murah hati Tuhan, mengembalikan apa yang Engkau berikan kepada kami guna hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, memberikan yang terbaik. Hilangkan roh-roh pelit Tuhan, roh-roh yang mengekang dalam kehidupan kami, tapi kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang berkenan di hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan apa yang kami miliki ini semuanya adalah pemberian daripada-Mu Tuhan, adalah berkat yang dari Tuhan, sehingga kami boleh belajar juga mengembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh keberkatan kita pada malam hari ini, firman Tuhan sangat mengingatkan kembali kepada kita supaya kita senantiasa mengaku segala kekurangan di hadapan Tuhan. Amin. Saat kita akan memberi persembahan untuk kemuliaan bagi Tuhan, kita akan menaikkan pujian bukan lagi sebagai orang asing. Haleluya. Sebagai
Terima kasih kepadamu Bapa di surga. Engkau begitu baik bagi kami. Yang terbaik daripada firman-Mu Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami yakin oleh kuasa Roh-Mu dan firman-Mu, darah-Mu Tuhan, membawa kami tidak bercacat celah kepada Kristus. Biarlah mata kami tertuju kepada Yesus Kristus. Biarlah itu yang menjadikan kami berkemenangan. Dan Engkau memang sudah memberi jaminan kemenangan itu. Darah penebusan itu mampu menjadikan kami dalam tingkat rohani bagaikan anak darah yang tidak pernah tercemar. Biarlah kerohanian itu terjadi bagi kami. Kalau kami memikirkan dengan pikiran manusia, itu mustahil. Tapi karena firman-Mu kami yakin dan percaya. Engkau yang menguatkan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan. Jadilah bagi kami sebagaimana firman-Mu. Tolong Tuhan, mampukan kami Tuhan berjalan mengikuti semua jalan-Mu Tuhan. Biar mata kami tidak akan tertutup, semua terarah kepada Engkau. Kami selalu memandang Yesus Kristus yang menjadi penolong pemimpin yang mengarahkan kami sampai Yerusalem baru. Bapa di surga, semasih kami dalam hidup ini, kami berdoa Engkau memberkati semua dalam jasmani kami juga Tuhan. Biar terjadi pemeliharaanmu bagi semuanya. Memberkati dalam nikah, memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, semuanya Engkau memberkati. Yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja, Engkau berkati sampai anak-anak kecil semuanya. Bapak dan ibu dalam rumah tangga semuanya, pemuda-pemudi sampai anak-anak, tidak ada yang terkecuali. Semua terberkati. Yang lemah dikuatkan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dimanapun mereka boleh berada. Semakin bukakan hati. Dengan tulus kami boleh semakin mengikut Tuhan. Kami memberikan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami tidak akan rugi. Tapi justru Engkau akan semakin membuka tingkap-tingkap langit. Tingkap berkat. Memberkati rohani dan jasmani kami. Semua terberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah terjadi kebangunan rohani di akhir zaman ini. Boleh banyak jiwa-jiwa dari Kedar, dari Nebayot menunjukkan bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan, tapi menjadi umat Tuhan. Dari segala penjuru, dari segala lapisan kehidupan manusia, di pulau, di benua-benua, seluruh permukaan bumi ini, biar terjadi kebangunan rohani, berdatangan menerima Kristus. Karena mujizat kuasa pertolongan kemuliaan Kristus, mereka boleh berdatangan dan tidak hanya menerima Yesus, tapi juga ditingkatkan, didewasakan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Pakai juga kami dalam kebangunan rohani yang seperti itu Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan, sungguh dari kekuatan kami tidak mampu, tapi kalau Engkau yang memampukan kami, pakai kami semua. Semua kami Bapak Ibu pemuda-pemudi sidang Jemaat Maranatha ini, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berserah kepadamu. Setiap kehadiran kedatangan Engkau memberkati. Yang melayani pekerjaan Engkau memberkati semua. Sehingga sesuai dengan perbuatannya semua kami terberkati. Sebentar sidang jemaat akan kembali Tuhan menyertai perjalanan mereka. Dalam apapun yang banyak ancaman hidup, Tuhan bungkus kami dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua. Kami sudah berserah kepada Tuhan. Bila di rumah masing-masing, biarlah di dalam damai sejahtera. Terima kasih
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya di dalam rahmat kasih anugerah-Mu hadap kamu sinari kami dengan sinar-Mu, tumpangkan tangan-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu, kami terima dengan iman. Anugerah kasih damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, pertolongan, pemberkatan, segala janji Tuhan dalam firman-Mu, biar itu milik kami semuanya, sehingga semua kami adalah umat bangsa yang terberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah terberkati. Kita menyanyi Bapa terima kasih.